Sifat jaiz bagi Allah adalah di sini disebutkan ma'amkana ijadan i'daman. Artinya mengadakan sesuatu yang mungkin atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Dengan bahasa yang sangat masyhur tentang sifat ini adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Melakukan sesuatu yang mungkin secara akal atau tidak melakukannya. Menciptakan sesuatu yang mungkin secara akal atau tidak menciptakannya. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita, memurnikan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka razqihil ghina. Wa jaizun lan jaiz fi haqqihi ing dalam haqqi Allah ma amkana apa ma perkara amkana kang mungkin apa ma apane ijadan mujudaken i'daman tur mujud ora mujudaken utawa niadaaken karazkihi kaya paring rizkine Allah al-ghina ing kekayaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Kita telah bahas sifat wajib bagi Allah. Kemudian dalam pertemuan sebelum ini kita membahas tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah adalah di sini disebutkan ma'amkana ijadan i'daman. Artinya mengadakan sesuatu yang mungkin atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Dengan bahasa yang sangat masyhur tentang sifat ini adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Melakukan sesuatu yang mungkin secara akal atau tidak melakukannya. Menciptakan sesuatu yang mungkin secara akal atau tidak menciptakannya. Nah, mungkin kita sudah mengetahui bahwa mungkin itu artinya sesuatu yang akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Sesuatu yang akal menerima ini bisa saja ada dan bisa tidak ada. Bisa ada, bisa tiada. Itu namanya sesuatu yang mungkin. Artinya makhluk ini. Makhluk alam semesta ini semuanya adalah sesuatu yang mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Akal menerima adanya dan akal menerima tiadanya. Nah, sifat jaiz bagi Allah adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin akli, atau menciptakan sesuatu yang mungkin akli atau tidak menciptakannya. Itu yang
sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita uraikan, kita jelaskan agar kita bisa memahaminya, karena jika sampai di sini maka biasanya tidak paham bagaimana maksud dari fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Di sini yang pertama yang diberikan contoh di sini adalah karazqihi al-ghina, yaitu seperti memberikan rizki kepada para hambanya. Rizki artinya adalah ma yanfa'u walau kana haraman, sesuatu yang bermanfaat meskipun itu haram, namanya rizki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah rizki itu rizki yang halal, ada rizki yang haram. Kalau rizki itu yanfa'u hissan wa ma'nan, maka itulah rizki yang halal. Rizki yang halal itu ma yanfa'u hissan wa ma'nan, yang memberikan manfaat baik secara fisik maupun secara non fisik. Ketika seseorang memakan makanan yang memakan rizki yang halal, secara fisik badannya bisa tambah kuat, badannya bisa tambah gemuk, badannya bisa tambah tinggi dan sebagainya secara fisik. Dan secara maknawi makanan itu akan menjadikan dia mudah atau ringan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu rizki yang halal. Ada rizki yang haram, yaitu ma yanfa'u hissan faqat la ma'nan. Sesuatu yang bermanfaat hanya secara fisik, tidak secara maknawi. Secara fisik seseorang yang memakan makanan hasil curian misalnya atau hasil korupsi, maka secara fisik badannya bisa gemuk, badannya bisa tumbuh dengan baik, badannya bisa kuat. Tetapi secara maknawi dia akan menjauhkan seseorang dari kebaikan-kebaikan. Kalau dia santri akan sulit dalam menghafal, sulit dalam memahami, sulit dalam menerima nasihat, berat dalam melakukan misalnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ini pembahasan kita. Jaiz bagi Allah memberikan rizki kepada para hambanya atau tidak memberikan rizki kepada para hambanya. Jaiz bagi Allah memberikan rizki kepada sebagian hambanya dengan rizki yang banyak, dan jaiz bagi Allah untuk memberikan rizki kepada sebagian hambanya dengan rizki yang sedikit. Sebelum seseorang itu diberikan rizki oleh Allah, maka jaiz bagi Allah untuk memberikannya rizki atau tidak memberikannya rizki. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rizki kepada semua makhluknya yang hidup di atas bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali telah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bifadlillah, dengan fadlnya Allah. Memberikan rizki kepada para hambanya itu tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak maka Allah memberikannya. Jika Allah tidak berkehendak untuk memberikannya, maka Allah tidak memberikan rizki itu kepada hambanya. Tapi nyatanya Allah menjamin setiap manusia yang hidup dengan rizki. Meskipun sebagian diberikan rizki yang banyak dan sebagian diberikan rizki yang sedikit. Allah memberikan rizki kepada hambanya itu jaiz bagi Allah, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah memberikannya. Jika Allah tidak berkehendak untuk memberinya, maka tidak memberinya. Tetapi nyatanya Allah memberikannya, dan Allah memberikan rizki kepada para hambanya itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi fadlun minallah.
karunia, sesuatu yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada hambanya, para hambanya. Dan dalam memberikan rezeki kepada para hambanya, jaiz bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada sebagian dengan rezeki yang banyak dan kepada sebagian dengan rezeki yang sedikit. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada para hambanya dengan rezeki yang banyak. Tidak. Tetapi itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah. Melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukannya. Contohnya memberikan rizki kepada para hambanya atau tidak memberikan rizki kepada para hambanya, itu jaiz bagi Allah sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa setiap yang hidup di alam semesta ini Allah menjamin rizkinya. Memberikan rizki kepada sebagian dengan rizki yang banyak atau rizki yang sedikit, itu adalah jaiz bagi Allah, bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu contoh yang dicontohkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Hadirin rahimakumullah. Contoh yang lain agar kita lebih mudah memahaminya. Menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini tadi kita katakan sebagai sesuatu yang mungkin akli. Akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Tapi alam semesta ini ada apa tidak? Alam semesta ini ada. Ada dan kita bisa merasakannya dengan panca indera kita. Kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarnya, kita bisa merasakannya. Alam semesta ini ada, nyata bahwa alam semesta ini ada. Sebelum alam semesta ini tercipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini atau tidak menciptakannya. Sebelum alam semesta ini ada, jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam semesta atau tidak menciptakan alam semesta. Ini namanya apa? Jaiz, sifat jaiz. Jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini atau tidak menciptakan alam semesta ini. Tetapi Allah menciptakan alam semesta ini bifadlillah, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kewajiban Allah untuk menciptakan alam semesta ini, tetapi Allah dengan fadlnya Allah menciptakan alam semesta ini. Bisa dipahami? Sebelum alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya ini ada, manusia ini sebelum manusia ini ada, jaiz bagi Allah untuk menciptakannya atau tidak menciptakannya. Tetapi bifadlillah Allah menciptakan alam semesta ini. Ini contoh yang kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang berikutnya. Mengutus para nabi. Mengutus para nabi itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah mencipta atau sebelum Allah mengutus para nabi, mulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai dengan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaiz bagi para nabi untuk mengutus para nabi atau tidak mengutus para nabi. Bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk mengutus para nabi. Jaiz bagi Allah untuk mengutus para nabi atau tidak mengutus para nabi. Tetapi Allah dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi. Mubashirina wa munzirin, faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin. Allah mengutus para nabi
mubasyirin, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau masuk Islam dan mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan surga nanti pada hari kiamat. Wa munzirin, dan memberikan peringatan kepada mereka yang kafir, yang tetap dalam kekufurannya dan bermaksiat kepada Allah dengan azab dan neraka nanti di akhirat. Nah, Allah pada kenyataannya mengutus para nabi untuk mengajarkan kepada manusia, memberitahukan kepada manusia apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia hidupnya bisa tertuntun, bisa menjalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Hidupnya itu akan baik di dunia dan di akhirat. Dengan sebab apa? Para tuntunan dari para nabi ini. Dan mengutus para nabi ini adalah fadlun minallah, bukan kewajiban dari Allah. Karena sebelum diutusnya para nabi, maka jaiz bagi Allah untuk mengutusnya atau tidak mengutusnya. Jaiz bagi Allah untuk mengutus para nabi atau tidak mengutus para nabi. Tetapi bifadlillah, Allah mengutus para nabi untuk kebaikan, kemaslahatan, kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi, karena itu jaiz bagi Allah, seandainya Allah tidak mengutus para nabi, niscaya manusia akan ada dalam kegelapan. Manusia akan ada dalam kebodohan. Manusia tidak akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Manusia tidak akan bisa mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Tetapi bifadlillah, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para nabi sehingga manusia tertuntun kehidupannya di dunia ini sehingga mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi mengutus para nabi itu jaiz bagi Allah, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka diutusnya para nabi ini merupakan nikmat bagi kita. Merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Fadlun minallah. Karena dengan diutusnya para nabi, maka manusia ini kemudian bisa menjadi baik kehidupannya dan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Nah, ini contoh. Kita contohkan yang lain lagi tentang masalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contoh yang lain adalah memberikan nikmat kepada para hambanya. Memberikan nikmat-nikmat kepada para hambanya. Jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat atau tidak memberikan nikmat. Ini jaiz bagi Allah, bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikan nikmat kepada para hambanya. Kita melihat bahwa manusia di bumi ini, di dunia ini, ada sebagian mereka yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Baik kenikmatan duniawi maupun kenikmatan dalam agama dan akhirat. Ada sebagian orang secara duniawi ketika dia dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, yang hartanya itu tidak habis dimakan 7 turunan. Sudah lahir begitu, sudah ada mobilnya, sudah rumahnya mewah, sudah semuanya serba cukup. Bapaknya ada, ibunya ada,
semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik. Enak sekali hidupnya. Begitu lahir dia sudah menjadi orang kaya. Baru lahir saja sudah kaya raya. Nggak kerja saja dia sudah kaya raya. Tapi ada sebagian orang begitu lahir, kadang bapaknya udah nggak ada. Kalau ibunya mesti ada karena dia lahir dari ibunya. Atau mungkin ibunya meninggal saat melahirkan dia. Sudah begitu miskin lagi, nggak ada yang dia makan. Baru lahir sudah nggak punya apa-apa orang tuanya. Kadang nggak ada rumahnya. Kadang dia dilahirkan di jalanan dan seterusnya. Ada yang kayak begitu. Ada yang lahir penuh dengan kenikmatan. Ada yang lahir penuh dengan musibah. Tidak ada kenikmatan yang dia dapatkan dari kenikmatan duniawi. Ada seseorang yang lahir dari keluarga muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah, bapaknya taat, ibunya juga taat dalam beragama, sebuah nikmat. Karena dengan dia dilahirkan dalam keluarga muslim, maka dia menjadi muslim. Tetapi ada sebagian orang dilahirkan bapak ibunya bukan muslim, tetapi non muslim. Sehingga menjadikan dia juga menjadi dihukumi sebagai non-muslim, sebagai orang yang kafir. Dia tidak mendapatkan kenikmatan Islam, sementara yang ini mendapatkan kenikmatan Islam dari sejak dia lahir. Nah, ini apa? Ini adalah kenikmatan. Memberikan kenikmatan ini, apakah itu kenikmatan duniawi atau kenikmatan ukhrawi, kenikmatan dini, ini adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah memberikannya bifadlillah, dengan fadlnya Allah. Jika Allah tidak berkehendak memberikannya, maka Allah tidak memberikannya biadlillah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan seseorang itu hidup dengan penuh kenikmatan-kenikmatan. Juga tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian menjadikan seseorang itu penuh dengan musibah. Tetapi jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikan nikmat kepada sebagian hambanya. Dan jika Allah berkehendak untuk tidak memberikannya, atau Allah tidak berkehendak untuk memberikannya, maka Allah tidak memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada para hambanya. Jadi semua nikmat yang kita terima berupa apapun, maka itu adalah fadlun minallah, bukan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dahulu di awal pertemuan kita menyebutnya dengan istilah al-jamil al-ikhtiyari. Al-jamil al-ikhtiyari adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menganugerahkannya kepada kita secara cuma-cuma. Bukan sebuah kewajiban, tetapi dia memberikannya kepada kita. Allah nggak wajib memberikan hidup kepada kita. Jaiz bagi Allah untuk menjadikan kita hidup atau mati. Tetapi Allah memberikannya, namanya fadlun minallah. Allah tidak wajib memberikan kesehatan kepada kita. Ini adalah jaiz bagi Allah untuk membuat kita sehat atau sakit. Tetapi Allah menjadikan kita sehat. Tidak wajib Allah untuk memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Enggak wajib. Tetapi Allah memberikannya kepada kita. Fadlun minallah. Karunia dari Allah. Untuk menjadi seorang muslim, menjadikan kita sebagai seorang muslim bukan kewajiban bagi Allah. Tetapi Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ini adalah fadlun minallah. Namanya nikmat yang diberikan, yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya. Namanya fadlun minallah.
Sehingga karenanya kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Secara lisan kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun mengucapkan alhamdulillah itu adalah asyukrul mandub, syukur yang disunnahkan, bukan syukur yang diwajibkan. Alhamdulillah saya hidup. Allah itu enggak wajib untuk menjadikan saya hidup, tapi saya hidup. Allah memberi saya kehidupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sakit. Allah itu enggak wajib untuk menjadikan saya sehat. Tetapi saya sehat, tidak sakit, maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bisa makan, saya bisa minum. Memberi makan, memberi minum kepada saya bukan kewajiban bagi Allah, tetapi Allah memberikannya fadlun minhu, fadl dari Dia, maka kita mengatakan alhamdulillah. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu seperti ini, alhamdulillah, karena memberikan taufik untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Itu bukan kewajiban Allah untuk memberikannya kepada kita, tetapi Allah memberikannya kepada kita fadlun min Allah, sebagai fadl dari Allah, maka kita katakan alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi memberikan nikmat-nikmat atau tidak memberikan nikmat-nikmat itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak bisa seseorang itu protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Orang yang misalnya terlahir dalam keadaan tadi itu, dalam keadaan miskin, sakit-sakitan misalnya, dia tidak bisa protes kepada Allah. Ya Allah, dia mengatakan misalnya, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan saya dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit-sakitan. Gak bisa dia protes kepada Allah, karena gak wajib bagi Allah untuk menjadikan dia sebagai orang yang hidup dengan penuh nikmat. Bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikan kenikmatan kepadanya. Tetapi Allah memberikan nikmat kepada sebagian hamba, itu adalah fadlun minallah, dan memberikan kesengsaraan, musibah kepada sebagian hamba, itu adalah bi'adlillah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan merupakan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak zalim kepada para hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat zalim kepada para hambanya. Karena sama sekali tidak tergambarkan dalam benak kita, tidak tergambarkan dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zalim kepada para hambanya. Kenapa? Karena zalim itu artinya melakukan tasarruf terhadap milik yang lainnya tanpa seizinnya, menurut sebagian definisi daripada zulm. Yaitu apa? Melakukan sebuah tindakan terhadap milik orang lain, milik selainnya, dengan tanpa izinnya. Itu namanya berbuat zulm. Nah, ketika seseorang itu misalnya melakukan suatu perbuatan terhadap miliknya orang lain dengan tanpa izinnya, perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang zulm. Misalnya saya membawa misalnya sepeda kamu, kemudian sepeda kamu ini saya gunakan untuk melakukan sesuatu tanpa dengan seizin kamu. Nah, maka ini perbuatan ini namanya perbuatan zulm. Kezoliman, namanya kezoliman.
Sedangkan segala sesuatu di alam semesta ini atau bahkan alam semesta ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu milik Allah, semua makhluk ini milik Allah, semua yang dimiliki manusia juga milik Allah, bumi dengan segala isinya ini milik Allah, langit dengan segala isinya ini milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya terhadap apa yang dimilikinya. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak ada yang melarang Allah dan juga tidak ada yang memerintahkan Allah. Karena semuanya adalah milik Allah. Gak bisa seseorang melarang Allah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dan tidak ada seseorang yang bisa memerintahkan Allah agar melakukan suatu perbuatan tertentu. Gak ada yang bisa melarang dan juga gak ada yang bisa memerintahkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan segala sesuatu terhadap miliknya, bukan milik yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, manusia itu milik Allah. Maka Allah memberikan nikmat atau tidak memberikan nikmat terhadap miliknya, maka itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi merekalah, manusialah nanti yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Dalam kehidupan di dunia ini kita melakukan dan mengatakan sesuatu, nanti kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan di dunia ini. Karena kita semuanya ini adalah hamba-hamba Allah yang harus tunduk kepada perintah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Zat yang memiliki kita, yang menciptakan kita, dan harus meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Zat yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik mutlak alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tergambarkan bahwa Allah itu enggak adil. Allah itu maha adil. Karena tidak berlaku definisi zulam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Contoh yang lain dari sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memasukkan seseorang hamba ke dalam surga. Itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memasukkan setiap hambanya ke dalam surga. Karena itu seseorang itu masuk surga itu adalah bifadlillah. Seseorang masuk surga itu apa? Bifadlillah, dengan karunia Allah, anugerah Allah. Bukan pada hakikatnya, bukan dengan amalnya. Seseorang masuk surga itu bifadlillah, birahmatillah, bukan
bi'amalihi, bukan dengan amalnya. Pada hakikatnya seperti itu. Kenapa? Karena memasukkan surga kepada sebagian hambanya, kepada hambanya itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada orang tersebut untuk bisa berupa taufik, berupa hidayah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga, maka Allah memberikan hidayah kepadanya untuk menjadi sebagai seorang muslim, memberikan taufik kepadanya untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Berarti hakikatnya apa? Hakikatnya seseorang itu masuk surga bifadlillah, birahmatillah, bukan dengan amalnya. Sebab yang menjadikan dia beramal dengan amalan penduduk surga berupa adaul wajibat wajtinabul muharramat, itu adalah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan penduduk surga itu apa? Misalnya hadir dalam majelis ilmu, itu amalan penduduk surga. Seseorang hadir dalam majelis ilmu itu kenapa? Bitaufiqillah, karena taufik Allah. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa hadir dalam majelis ilmu. Amalan penduduk surga itu apa? Contohnya, melakukan sholat 5 waktu. Seseorang, kenapa dia melakukan sholat 5 waktu? Karena dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka dia nggak akan sholat 5 waktu. Amalan penduduk surga itu apa? Puasa Ramadan. Kenapa seorang itu melakukan puasa Ramadan? Karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak memberikan taufik kepadanya, niscaya dia tidak akan melakukan puasa Ramadan. Dan demikian juga bentuk ketaatan-ketaatan yang lainnya. Seseorang itu melakukannya karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya seseorang itu masuk ke dalam surga bifadlillah. Bifadlillah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memasukkan sebagian hambanya ke dalam surga dengan kemudian memberikan hidayah dan taufik kepadanya, sehingga dia kemudian masuk Islam dan melakukan amalan-amalan penduduk surga, dan dengan sebabnya dia masuk ke dalam surga. Ini harus dipahami dengan benar, karena sebagian yang nggak paham ketika mengatakan, oh kita masuk surga itu bukan dengan sebab amalnya, karena itu kita nggak usah beramal. Nanti kalau Allah berkehendak memasukkan kita ke dalam surga, kan dimasukkan sendiri. Meskipun kita bermaksiat, meskipun kita tidak pernah melakukan yang wajib, nah itu salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Karena jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan fadlnya memasukkan manusia ke dalam surga, maka Allah akan memberikannya hidayah, maka Allah akan memberikannya taufik untuk kemudian bisa beramal dengan amalan penduduk surga, menjalankan yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Salah satu tanda bahwa seseorang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi penduduk surga adalah dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sebagai tandanya. Sebagai tanda, kebalikannya, sebagai tanda bahwa seseorang itu akan menjadi penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melindunginya dari perbuatan kufur dan perbuatan maksiat-maksiat. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak dia menjadi ahlun nar. Allah menyesatkan dia dalam kekufuran, dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memasukkan hamba ke dalam surga itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan sebagian manusia ke dalam surga bifadlillah, dan memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka biadlillah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang berikutnya adalah memberikan yang terbaik. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk manusia. Ini juga bukan kewajiban bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Memberikan sesuatu yang aslah, yang paling maslahah, yang paling bermanfaat bagi seseorang di dunia ini, itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu maslahah bagi manusia, itu kebaikan, manfaat bagi manusia. Ini perlu untuk dipahami. Bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu semuanya baik. Tetapi sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia tidak semuanya baik. Ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, itu yang harus difahami. Yang semuanya baik itu adalah takdir Allah. Sifat takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik, takdir Allah terhadap keburukan adalah baik. Tetapi yang makdur, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa makhluk ini, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang ditakdirkan oleh Allah, itu ada para nabi, ditakdirkan ada oleh Allah ada para nabi yang merupakan makhluk yang paling mulia. Ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu iblis dan syayatin yang merupakan makhluk yang paling buruk, yang terlaknat. Ini semuanya tercipta dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Semuanya ada bi khalqillah, bi taqdirillah, bi qudratillah. Demikian juga perbuatan manusia, ada yang iman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang baik, ada yang buruk. Itu semuanya adanya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat sesuatu yang aslah, yang terbaik untuk manusia, itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu yang terjadi pada manusia bukan selalu sesuatu yang terbaik, dan bukan selalu sesuatu yang baik untuknya, dan bukan sesuatu yang paling manfaat untuk dirinya. Tetapi terkadang sesuatu yang terjadi pada seseorang adalah sesuatu yang membawa madarat, membawa bahaya dan keburukan bagi orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sering kita mendengar seseorang itu mengucapkan kata-kata yang seolah-olah dia mengatakan bahwa setiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuknya itu adalah sesuatu yang baik untuknya. Nah, ketika seseorang misalnya hidup dalam dalam kekufuran, dia mengatakan dia kufur itu adalah sesuatu yang terbaik untuknya karena itu yang telah ditakdirkan Allah untuknya. Ketika seseorang misalnya hidup dalam kemaksiatan, dia kemudian mengatakan inilah takdir untuk saya, inilah yang terbaik untuk saya, kata dia. Inilah yang terbaik untuk saya. Bagaimana dia mengatakan sebuah kekufuran sebagai sesuatu yang terbaik untuknya? Ketika dia bergelimang dalam kemaksiatan, dia mengatakan bahwa itulah yang terbaik untuknya. Tidak setiap sesuatu yang ditakdirkan untuk seseorang adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling maslahah, sesuatu yang paling manfaat, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang aslah, sesuatu yang terbaik untuk manusia. Itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang terbaik untuk sebagian hambanya. Jika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk para hambanya. Dan nyatanya seperti itu. Sebagian orang ada yang diberikan nikmat-nikmat, dia sudah nikmat bisa memahami ilmu agama, dia diberikan nikmat taufik, dia diberikan nikmat-nikmat duniawi bahkan lengkap. Dan itu sesuatu yang aslah dan anfa' untuk dia di dunia dan juga di akhirat. Tetapi ada juga seseorang yang dalam kehidupannya dia penuh kekufuran, penuh dengan kemaksiatan, jauh dari majelis ilmu dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang baik bagi dia, apalagi yang terbaik bagi dia. Tetapi itu adalah sesuatu yang ditakdirkan kepadanya, sesuatu yang membawa madarat bagi dia fid dunya wal akhirah. Dan Allah memberikan seseorang sesuatu yang terbaik atau menjadikan seseorang jatuh kepada sesuatu yang membawa bahaya, madarat kepadanya, itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Az-Zubad, wa ma 'alal ilahi syai'un yajibuh. Tidak ada atas Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib dia lakukan. Tetapi semuanya adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud. Beberapa contoh ini semoga bisa memahamkan kita tentang sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Melakukan sesuatu atau tidak, sesuatu yang mungkin atau tidak melakukannya. Menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya, itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.